Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Nurus Sobat, khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita tersanjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Baqarah dari ayat 250 yang diawali dengan kalimat walamma barazu li Jaluta wa junudihi. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah, seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni dosa oleh Allah, terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, yang hati yang lapang guna untuk bakal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati muallif hadza tafsir wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan diperhatikan Al-Baqarah 250. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu
perhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah walamma, tasdid yang ada di atas huruf mim berguna hukum gunnah musyaddadah, tahan selama 2 harokat. Walamma barazu lijaluta, walaupun kata-kata Jalut ini kemasukan lam huruf jar li, kalimat-kalimat yang lain kemasukan lam huruf jar harus jar, tetapi karena kalimat ini ghair munsharif atau nama seseorang, maka Jalut tetap Jaluta walaupun kemasukan lam. Tidak berarti li Jaluti karena kemasukan huruf lam. Lihat di layar. Tidak cuma terjadi li Jaluti, tetapi juga ketika kemasukan ba huruf jar tetap bijaluta bukan bijaluti, karena nama seseorang atau nama kota. Seperti kata-kata Mekah, bibak kata, tidak lalu bibakati karena kemasukan mbak, tidak, tetap bibak kata mubarakah. Walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu hi, madsilah qasirah karena memenuhi syarat. Sebelumnya ada huruf hidup dan sesudahnya hurufnya juga qaf hidup. Rabbana afrigh alaina, afrigh mohon dengan hormat, jangan sampai timbul pantulan huruf qalqalah dari ghin sehingga terdengar bacaan afrigh, jangan, karena ghin bukan huruf qalqalah. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Fahazamuhum, memang ketemu bah ikhfa syafawi. Fahazamuhum bi'idnillahi wa qatala Dawud Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha'. Walaula da'ullahin nasa ba'dhum bi ba'dhin lafasadatil ard walakinna Allaha dzu fadlin bukan fadlin, dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq. Nah, ini bentuk qalqalah yang ketiga. Bukan lagi qalqalah kubra, tetapi qalqalah akbar. Sughra mati asli, yadkhuluna yaqtuluna. Kubra mati karena diwaqafkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Asalnya ahadun as-samadu, kubra. Nah, ini akbar, selain dipaksa berhenti dan juga memiliki tasdid, maka bacaannya tidak cuma bil haqq, tapi ada ditahan sedikit, bil haqq ditahan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, bukan watab, bukan, tapi watab. Wa innaka laminal mursalin. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah
درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم idgham mutamassilin faminhum man amana wa minhum man kafara walau syaa Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Panjang ya? Ya, kita langsung saja baca bersama-sama ya. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabra وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وتولهم.
لك صدق الأرض صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya silakan diperhatikan, akan dijelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Diceritakan kemarin pada ayat 249, Panglima Talut membriefing para bala tentaranya kalau nanti di depan akan dipertemukan oleh Allah dengan sebuah sungai yang jernih dan sejuk. Tapi kata Talut, hati-hati kalian, jangan mengumbar nafsu meminum sepuas kalian kecuali hanya menggunakan telapak tangan. Persis ketika melewati sungai tersebut, kebanyakan bala tentara Talut memuaskan diri dengan meminum sebanyak-banyaknya sampai mereka kelelahan, kekenyangan, dan akhirnya tidak jadi ikut perang. Anna kafatun lisyurbi wadaw wa kanu salasami'ati wa bina syaratul jannah. Sisanya hanya sebagian kecil tentara Talut yang masih taat terhadap perintah Talut. Dengan jumlah yang semakin sedikit menghadapi tentara Jalut yang sebegian banyak, walamma barazu idharu liqitalihim wa tasawwu, ketika tentara Talut berhadapan dengan Jalut, idharu liqitalihim, saling berhadapan wa tasawwu, dan berbaris satu dengan yang lainnya, senjata yang diucapkan oleh bala tentara Talut adalah Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuangkan asbib, tuangkan kepada kami rasa kesabaran. Wasabbit aqdamana, dan tetapkan pendirian kami bitaqwiyati qulubina, dengan memperkuat hati kami alal jihadi, untuk bertahan di medan perang. Ternyata
senjata yang paling ampuh adalah doa. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami Allah ala liddarar, untuk mengalahkan orang-orang kafir. Maka terjadilah di ayat 29, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidillah. Kerap kali terjadi kelompok yang kecil mampu mengalahkan golongan yang besar hanya karena izin Allah Subhanahu. Termasuk Indonesia bisa merdeka 70 sekian tahun yang lalu. Apakah waktu itu persenjataan Indonesia mutakhir? Para pejuang Indonesia yang kehabisan tentara, akhirnya pemuda-pemuda kampung diwajibkan militer dengan persenjataan seadanya yang terdiri daripada bambu runcing, tombak dan lain sebagainya, berhadapan dengan penjajah yang bersenjatakan lengkap, yang mereka terlatih. Tetapi alhamdulillah bangsa Indonesia bisa merebut kemerdekaan dari tangan mereka. Apa karena senjata yang canggih? Bukan. Biidznillah, karena izin Allah Subhanahu. Maka wajar para proklamator Indonesia menyatakan di dalam pembukaan undang-undang tahun 1945, mereka mengatakan atas izin Allah Indonesia merdeka. Atas dasar izin Allah Indonesia merdeka. Maka kalau kita sudah menyadari bahwa kemerdekaan ini merupakan anugerah dari Allah, merupakan nikmat dari Allah, nikmat itu mestinya disyukuri apa dikufuri? Disyukuri. Mestinya peringatan 17 Agustus itu diperingati dengan narasi mensyukuri nikmat. Ini 17 Agustus dari dulu sampai sekarang double banget dikasih taunya dangdutan. Apa itu mensyukuri nikmat? Saya ngomong udah berpuluhan tahun begini. Sampai-sampai ada RT ngomong-ngomong di belakang saya, Ustaz itu ngomong begitu, 17 Agustus itu urusan negara, jangan bawa-bawa agama. Astagfirullahaladzim. Kapan agama dipisahkan dari negara? Justru yang mau berbicara di pembukaan undang ini itu para ulama yang memerdekakan republik ini, bahwa republik merdeka atas anugerah Allah Subhanahu. Apa salahnya kalau 17 Agustus kita adakan tahlil akbar di masjid, tahlil akbar di jalan raya, pengajian akbar? Ada apa salahnya begitu? Ini lomba dari dulu tarik tambang melulu. Mas, tarik tambang itu satu lomba yang aneh. Pada umumnya lomba itu yang maju yang menang. Betul. Lomba apapun yang maju yang menang. Tarik tambang nyeleneh, yang mundur yang menang. Dari lombanya udah nggak masuk akal. Di mana-mana lomba berantem, yang maju yang menang, tinju yang maju yang menang, dan lain sebagainya. Ini tarik tambang, yang mundur yang menang. Lomba makan kerupuk lagi. Orang lah udah ke planet, Mas, udah bikin mobil, udah bikin motor listrik, ini lomba makan kerupuk. Allahu Akbar. Yang kedua, Pak, kemerdekaan Republik Indonesia ini para pejuangnya mayoritas beragama Islam.
Yang sekarang sudah ada di kubur, sudah ada di alam kubur. Kira-kira ridho enggak mereka dengan berdarah-darah, dengan berkeringat, korban tenaga, harta dan kekayaan. Setelah Indonesia merdeka, kita isi dengan hura-hura. Kira-kira mereka senang apa enggak sebenarnya? Allah, kata mereka, suwek kalian berdarah-darah, keringat dingin, panas melawan Belanda, kalian malah hura-hura. Sebaiknya kita kumpul di masjid, baca hadiah, baca yasin, kirim doa kepada mereka. Itu yang layak. Berkirim doa, kirim jogedan. Di sono ya. Ya kalau di sini mah Allah. Tadi dulu kalau saya sarankan tadi dulu, kalau mau memang mengadakan lomba 17 Agustus, adakan lomba-lomba yang islami, lomba membaca Al-Qur'an, lomba bocah azan, lomba busana muslim dan lain sebagainya. Itu yang ada karirnya. Lomba muadzin, lomba imam. Betapa bangganya kita ada seorang pemuda Rangkas Bitung menjadi imam di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Bangga kita. Lomba panjit pinang ada. Ampun. Lomba nggak ada jenjang karirnya, di situ mulu. Nah, seperti yang dialami oleh kelompok Talut, senjata mereka adalah doa. Maka boleh ini nih diingat baik-baik oleh kita ketika kita berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan orang yang memusuhi kita, dengan berhadapan dengan apa-apa yang tidak menyenangkan kita, baca Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kenapa sabra? Karena di ayat 249 Allah berjanji wallahu ma'as sabirin. Maka sabar ya. Sampai sekarang gaji Bapak sebulan 50 juta, sabar. Fahazamuhum biidnillah. Maka Panglima Talut dengan bala tentaranya yang sedikit mampu mengalahkan tentara Jalut yang tentaranya berkali lipat banyaknya biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membunuh Jalut? Apakah Talut? Tidak. Bukan. Walaupun yang terkenal peperangan ini antara Talut dan Jalut. Sebelah kanan Talut, sebelah kiri Jalut. Tapi yang membunuh Jalut itu bukan Talut, bukan. Siapa yang membunuh Jalut? Wa qatala Dawudu. Ternyata yang membunuh Jalut adalah pemuda yang bernama Daud. Siapa Daud? Kala itu masih anak muda belia, fi wakana fi askari Talut, salah satu penggawanya dari Talut. Belum diceritakan kemarin, karena masih kecil Daud itu. Ternyata dalam peperangan itu wa atahullahul mulk, dan akhirnya Nabi Daud itu dipilih menjadi pimpinan dan sekaligus nabi fi Bani Israel, di kelompok Bani Israel. Wal hikmata, karena Nabi Daud memiliki hikmah an-nubuwah ba'da mauti Samuel, setelah matinya Nabi Samuel, wa Talut dan Talut walam yajtami ali hadin qablahu. Nah, kerajaan dan kenabian tidak pernah
kumpul dalam satu orang sebelum Daud. Adam cuma nabi, bukan raja. Idris, Nuh juga begitu. Maka Nabi Nuh dikecilkan oleh rajanya. Sejak Daud inilah memiliki dua fungsi, sebagai raja dan sekaligus sebagai nabi. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah berikan ilmu kepada Daud mimma yasha, dari hal yang Allah kehendaki, kason antidru, seperti membuat baju besi. Nabi Daud itu adalah manusia pertama yang menciptakan baju besi, baju anti peluru. Dan Nabi Daud juga nabi yang pertama wa mantiqat thair, bicara bahasa burung. Adapun sekarang yang ngaku bisa bahasa semut, bohong. Inna maqali rahmatan gufron. Bohong. Bahasa semut, bahasa cacing. Yang jelas Nabi Daud lah yang mampu berbahasa burung dan bahasa yang lain. Nabi Daud memiliki keistimewaan di ayat lain nanti. Wa alanna lahul hadid. Besi kalau disentuh oleh tangan Nabi Daud itu menjadi lumer. Besi kalau disentuh oleh tangan Nabi Daud menjadi lumer. Maka Nabi Daud menciptakan baju besi itu nggak pakai api, dielus saja, dielus. Nabi yang suaranya paling merdu seumur dunia sampai kiamat tidak ada lain kecuali Daud. Maka ini nih ada Pak mantan Kori barangkali. Kalau ada mantan Kori di sini pasti punya ajian uluk-uluk Nabi Daud. Pasti. Karena hanya Nabi Daud. Diceritakan Nabi Daud itu, seandainya sungai sedang mengalir deras, mendengar suara Nabi Daud, itu sungai berhenti dari mengalir. Kelaras yang jatuh dari atas ke bawah, begitu di tengah-tengah perjalanannya mendengar suara Nabi Daud, berhenti. Subhanallah, apalagi anak nangis ya, nyanyiin udah berhenti. Bagaimana dengan suara kita, anak nangis dinyanyiin gimana? Berhenti apa ngejerit? Dan Nabi Daud agak preman juga sih. Ya itu dah. Punya istrinya 99. Wow. Kenapa Nabi Daud begini? Pengen tahu rahasianya? Pengen nggak 99? Ternyata Nabi Daud itu sejak kecil hidupnya 50% siangnya dipakai puasa. Sampai sekarang dikenal dengan puasa Daud. Satu hari puasa, satu hari buka, puasa lagi, buka lagi, puasa lagi, buka. Coba kalau pengen punya 99, coba laksanakan puasa Daud. Mampu apa enggak? Bahkan istrinya yang ke-100 itu, kalau 99 firman Allah walau tis'atu najah. Yang terakhir yang ke-100 yang konon katanya melahirkan Nabi Sulaiman. Bagaimana enggak gagahnya Daud? Daud lagi keliling alam, lagi keliling wilayah, kena raja. Dari kejauhan Daud melihat burung merpati bagus. Bulunya bercampur berkilau. Ini merpati bagus amat ini. Nggak ada merpati yang bulunya sewarna-warni ini. Kalau kayak Kalimayama udah jarong. Diikutin merpati, ternyata dari zaman dulu kan ada jinak-jinak. Nah, tahu ya? Begitu dia ikutin, terbang lagi pendek, ikutin terbang. Akhirnya merpati itu terbang ke sebuah sumur. Dan ternyata di sumur itu
ada wanita yang sedang mandi. Daud waktu itu istrinya sudah 99, tapi ngelihat wanita yang lagi mandi, Daud matanya masih hijau. Kenapa wanita itu pilihan? Diintip sama Nabi Daud, betapa semoknya, denoknya, montoknya ini. Maka wanita, sejelek-jeleknya wanita suruh mandi deh. Kalau dalam keadaan basah, wanita itu beda penampilannya, betul? Begitu pulang diikutin. Sampai segitunya Daud itu. Pada raja, nabi, istrinya sudah dasar mata keranjang ini Daud. Diikuti masuk ke sebuah rumah. Masuk ke dapur, Daud ngetok pintu dari depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak, wanita yang habis mandi ini masuk ke rumah ini, emang ini rumahnya? Apa kata laki-laki? Iya, ini rumahnya dan saya suaminya. Mamau. Kalau seandainya orang Nursobah mengalami kasus semacam itu, kira-kira maju apa mundur? Aku mundur teratur deh. Nabrak karang suaminya. Apa Daud? Raja, ganteng, kaya, nabi. Apa kata beliau? Oh, kebetulan kalau Bapak sebagai suaminya, saya mohon ceraikan istri Bapak sekarang. Daud dilawan. Kata suaminya, nggak mungkin Tuan Daud. Li na'jatun, aku punya cuman seorang istri. Walakatis atu watisuna na'jah. Sedangkan Tuhan udah 99, masa yang satu masih diminta juga? Kata Daud, ini keputusan raja tidak bisa ditolak lagi. Kadang-kadang begitu ya. Karena bawaan jabatan kali ya. Dicerai diambil Daud, nikah. Bayangkan betapa cantiknya wanita itu. Kok berhenti di Daud gitu ya? Gak apa-apa ya. Walau dadab Allahin nasa ba'dahum bi ba'd. Dan kalau saja Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, maka lafasadatil ardh, bumi ini akan hancur. Kalau Allah tidak menahan diri manusia yang memiliki kekuatan supaya tidak membunuh rakyat jelata, maka terjadi kerusakan di muka bumi ini. Bighalabatil musyrikin wa qatlil muslimin wa takhribil masajid walakinnallaha dzu fadlin 'alan nas 'alal 'alamin. Dan Allah memiliki fadl di atas alam semesta, maka pada ba'dahum bi ba'din, maka Allah menolak kekuasaan lain menimpa kekuasaan yang lemah. Itu Allah larang hatinya mereka. Tilka ayatullah. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Natsluha 'alaika bil haqq. Kami bacakan untukmu wahai Muhammad, 'alaika ya Muhammad bil haqq. Karena Nabi Muhammad tanpa cerita Allah, Nabi Muhammad tidak tahu peristiwa Daud, tidak tahu peristiwa Talut, tidak tahu peristiwa Jalut, karena Nabi Muhammad saat itu belum lahir. Karena Allah yang memberitahukan, akhirnya Nabi Muhammad tahu, dan pengetahuan Nabi Muhammad dibagi dengan para sahabat, kemudian tabi'in, kepada ulama, dan kepada kita, akhirnya pada tahu. Ini cerita langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah bercerita kepada Nabi Muhammad, wa innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau pasti sebagian dari utusan.
Saya keluar sedikit, Pak, untuk membenahi bacaan. Jika Bapak memuji, mohon panjangkan laknya, karena dengan dipanjangkan laknya artinya tidak ada ilaha Tuhan illa Allah, kecuali Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau lamnya dipanjangkan. Tapi kalau lam ini dipendekkan, dibaca la ilaha illallah, maka terjadi di ayat Quran tadi la minal mursalin, pasti termasuk para utusan. Maka kalau dipendekkan lamnya menjadi la ilaha illallah, maknanya berubah, pasti ada Tuhan lain selain Allah. Hati-hati. Maka ketika baca innaka laminal mursalin, lamnya pendek karena itu sumpah Allah, la muti'atul qasam. Kalau dipanjangkan laknya, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad la, tidak termasuk utusan. Kenala maknanya tidak. Begitu juga sebaliknya, kalau la ilaha illallah dipendekkan, mestinya dipanjangkan la ilaha illallah, mestinya dipanjangkan. Tapi kalau dipendekkan menjadi la ilaha illallah, maka menjadi lamnya ini sumpah, pasti bersumpah li ilaha, ada Tuhan lain illallah selain Allah. Maka hati-hati ketika muji, lamnya dipanjangkan. Ketika baca Yasin, lamnya dipendekkan. Hati-hati dengan bacaan. Wa innaka laminal mursalin. Jangan wa innaka laminal mursalin. Nauzubillah min. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Durasi terbatas dengan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.